semuanya, tahukah kalian ternyata kekurangan gizi masih menjadi masalah utama di Indonesia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018 mencapai 30,8%. Nah, kekurangan gizi apa yang saya maksud? Baik, nanti saya akan jelaskan kekurangan gizi yang saya maksud. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Ratnadewi dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, program studi S1 Keperawatan. Jadi, kekurangan gizi yang saya maksud yaitu namanya stunting. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu stunting. Jadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlihat terlalu pendek pada usianya. Nah, kekurangan gizi ini bisa terjadi selama kehamilan. Dan menurut Paramasanti et al. Tahun 2016, stunting pada anak-anak ini menjadi masalah utama di Indonesia. Stunting menjadi resiko sangat serius di Indonesia karena dia dikaitkan dengan kondisi kesakitan dan kematian. Dengan demikian, bisa dikatakan stunting sangat mempengaruhi sumber daya manusia di kemudian hari. Umumnya, anak yang terkena stunting ini bisa terlihat proporsional, tetapi dibandingkan dengan anak yang lainnya, dia lebih terlihat pendek atau kerdil. Jadi, bukan berarti anak yang terlihat pendek atau kerdil itu terkena stunting ya Bunda. Nah, anak dikatakan stunting apabila menurut petugas kesehatan pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Nah, anak yang terkena stunting apabila sudah berumur 2 tahun akan sulit ditangani. Bukan hanya pertumbuhannya saja yang terganggu, bisa saja perkembangannya, tingkat kecerdasannya, sistem kekebalan tubuhnya menurun, dan gangguan berbicara, serta juga bisa menyebabkan terkenanya berbagai penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang saya maksud di sini itu bisa diare, cacingan, dan ispa. Setuju ya Bun, kita nggak mau anak-anak kita yang namanya terkena stunting. Nah, beberapa cara untuk mencegah stunting itu dari awal kehamilan hingga si kecil lahir. Yang pertama, Bunda lakukan pola hidup sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan dengan yang gizi seimbang dan mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari serta olahraga yang teratur. Menjadwalkan ke dokter kapan konsultasi, hindari yang namanya minuman beralkohol, paparan asap rokok dari dalam rumah maupun di luar rumah. Dan yang paling penting yaitu mengkonsumsi suplemen vitamin A sesuai anjuran dokter. Dan cara yang kedua yaitu penuhi nutrisi lengkap si kecil dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini. Setelah itu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah anak berusia 6 bulan, bisa Bunda dengan memberikan MPASI. Nah, di sini ada MPASI menurut WHO yaitu seperti gandum, kacang-kacangan, umbi-umbian, telur, susu, buah dan sayuran yang kaya akan vitamin. Dan yang ketiga, ajak si kecil ke posyandu dengan rutin, yaitu nanti di posyandu anak Bunda akan diukur berat badan, tinggi badan, dan itu bisa dapat dipantau. Setelah diukur berat badan dan tinggi badan akan dibandingkan dengan yang namanya standar kurva pertumbuhan WHO. Apabila anak Bunda berada di bawah umur 1 tahun, dilakukan 1 bulan sekali, sedangkan umur 1 sampai 2 tahun dilakukan 3 bulan sekali. Dan yang keempat yaitu jaga kebersihan. Yang saya maksud menjaga kebersihan di sini itu mencakup semuanya ya Bunda. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan peralatan dapur dan makanan.
Dan yang ketiga, jaga kebersihan diri kita sendiri, yaitu dengan cara melakukan secara rutin cuci tangan, menggunakan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan buang air kecil. Dan yang kedua, yaitu mencuci peralatan dapur dan makanan dengan sabun pencuci piring. Dan yang ketiga, bersihkan toilet biar bersih ya Bunda. Dan yang terakhir, konsumsi air yang Bunda konsumsi tersebut dijamin kebersihannya. Baik Bunda, selain untuk mencegah stunting, cara yang tadi saya sebutkan bisa juga untuk yang namanya membuat pola pikir yang baik untuk anak Bunda. Dan jaga kebersihan yang tadi saya sebutkan juga bisa menghindari anak Bunda dari yang namanya berbagai penyakit. Nah, untuk melengkapi semua itu, yaitu yang kelima, ada yang namanya jangan lupa imunisasi. Ini sangat penting ya Bunda, menjaga kekebalan tubuh si kecil, yaitu dengan cara imunisasi. Nah, apabila Bunda melihat tanda-tanda pada anak Bunda seperti yang namanya anak Bunda itu terlalu pendek, kerdil, atau kurus, Anda bisa langsung konsultasikan ke dokter ya Bunda. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.